Halo, gue Mustafa, dan di video kali ini gue pengen cerita soal waktu. Mungkin banyak yang nggak sadar bahwa waktu itu adalah komoditas paling mahal yang ada di dunia ini. Mau lu punya uang banyak, mau lu punya kesehatan yang cukup, mau lu sangat fit, mau lu sangat kuat, mau lu sangat hebat, mau lu presiden, mau lu siapapun itu, lu nggak bisa beli waktu yang udah lewat. Bener? Ya. Waktu itu mahal banget. Waktu itu nggak bisa kita bayar. Kita nggak bisa beli waktu yang udah lewat kemarin. Dan salah satu cara gue untuk bisa mengambil waktu yang udah lewat adalah dengan merekamnya. Jadi selama setahun ke belakang, gue tuh fokus banget untuk bisa merekam momen-momen di dalam hidup gue. Karena menurut gue, mesin waktu terbaik itu adalah foto dan video. Atau apapun media yang bisa kalian gunakan untuk merekam momen tertentu gitu. Kenapa menurut gue penting? Karena nggak ada cara lagi buat kita manusia bisa kembali ke masa lalu. Secara saintifik tuh nggak bisa kita kembali ke masa lalu. Kalau lebih cepat ke depan itu bisa. Tapi harus mendekati kecepatan cahaya. Possible kalau ada teknologinya. Tapi kalau ke masa lalu nggak bisa. Banyak hukum alam yang akan ditabrak gitu untuk bisa kembali ke masa lalu gitu. Dan kita manusia, menurut gue adalah ciptaan Tuhan yang bisa menghargai waktu gitu ya. Waktu menjadi penting karena kita manusia. Dan kita tercipta itu karena kenangan-kenangan dan pengalaman yang sudah kita lewatin gitu. Gue yang ada hari ini dan lo yang ada hari ini adalah bentuk dari apa yang terjadi di masa lalu gitu. Kalau misalnya ingatan lu 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 1 bulan yang lalu dihapus, lu akan jadi orang berbeda sekarang. Karena pengalaman yang sudah lo lewatin tadi nggak ada. Hilang gitu, sia-sia gitu. Itu kenapa memori itu penting. Itu kenapa Alzheimer itu sangat menakutkan gitu. Karena kita lupa, karena kita bisa nggak punya lagi ingatan yang sudah kita lewatin. Kita sebagai manusia udah kehilangan kekuatan kita gitu, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang tumbuh dan menjadi ada sekarang karena waktu. Itu kenapa menurut gue merekam, mengabadikan momen-momen itu penting. Dan gue mengencourage kalian untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dengan melihat foto, dengan melihat video, dengan melihat rekaman-rekaman yang kalian punya, kalian bisa jump back kembali ke masa-masa itu, menilai lagi gimana pertumbuhan kalian, pertumbuhan diri lo, pertumbuhan sekitar lo, pertumbuhan keluarga lo, pertumbuhan-pertumbuhan yang selama ini mungkin nggak lo sadarin karena waktu berjalan begitu aja. Kalian cuma menikmati waktu berjalan gitu aja. Tapi dengan melihat foto, melihat video yang kalian rekam, kalian jadi lebih menghargai proses itu gitu. Menghargai waktu yang sudah terlewatkan, menghargai apa yang sudah kalian lakukan selama ini gitu. Percaya atau nggak percaya, kita tuh pasti selalu lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun sedikit ya, meskipun nggak banyak gitu. Mungkin setahun yang lalu kalian nggak ngerti gimana caranya main sosmed, mengambil foto yang lebih bagus, mengerti 1 atau 2 patah kata bahasa-bahasa asing yang kalian belum pernah mengerti sebelumnya gitu. Tapi karena sering nonton film, sering mendengarkan lagu, jadi ngerti, oh ini artinya ini. Itu tuh progres yang harus kita syukuri juga, harus kita hargai, harus kita rayakan. Karena progres itu ada, kecil, tapi kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Dan cara terbaik untuk bisa recall lagi itu adalah dengan merekam atau mengabadikannya gitu. Jadi makanya gue selama setahun ini, selama ke belakang ini, gue senang banget untuk merekam gitu ya. Belum terbiasa untuk ngambil kamera dan mengabadikan momennya gitu. Karena gue biasanya enjoy the moment. Gue dulu sangat anti untuk kayak misalnya merekam apa yang sedang gue lakukan gitu. Karena gue ngerasa apa sih tujuannya. Karena kedekatannya adalah berbagi di media sosial kan. Post di sosmed gitu. Gue ngerasa dulu tujuannya adalah pamer gitu. Maksudnya, gue lagi kayak gini nih gitu. Tapi kesini gue ngerasa tujuannya bukan itu kok sebenarnya. Kita bisa alihkan tujuannya adalah untuk merekam kejadian tersebut, kenangan-kenangan itu gitu. Nah, bedanya adalah cara mengaplikasikannya. Kalau diposting, ya berarti orang lain tahu. Tapi kalau kalian rekam, kalian simpan, atau kalian jadikan konten yang sifatnya personal vlog kayak gini adalah ya mostly untuk diri kalian sendiri gitu. Dan itu yang lagi gue lakukan. Dan tanpa gue sadari, gue sangat mencintai proses pendokumentasian ini gitu. Jadi dari zaman gue pertama kali mengenal HP kamera, gue tuh suka banget merekam gitu. Yang sifatnya bukan dokumentasi ya, sifatnya lebih ke membuat video, berkreasi, membuat cerita dan segala macamnya. Dan itu gue selalu simpan di hard disk. Nah, itu berjalan terus-menerus gitu dari gue SMP pertama kali gue punya HP Sony Ericsson yang ada kameranya gitu. Terus gue rekam dengan teman-teman gue taruh di komputernya komputer Intel, masih Intel lama banget itu ada di rumah gue simpan di sana, di komputer, di harddisknya. Terus
Setelah itu masuk ke zaman SMA juga punya HP yang ada kameranya nggak bagus-bagus banget, tapi ada kameranya, dan gue suka foto-foto tipis-tipis gitu ya, apa yang sedang terjadi gitu. Terus gue taruh di hard disk. Proses untuk merekam, mengambil gambar, mendokumentasikannya, terus dimasukkan ke hard disk, di foldering, itu tuh gue ternyata sangat menikmati banget. Dan itu berlanjut sampai gue bekerja, sampai gue sekarang udah punya anak, dan itu gue sangat menikmati. Masalahnya adalah pengarsipannya yang gue belum bagus. Jadi gue ngerasa satu hal yang perlu dikembangin untuk diri gue sendiri adalah mengarsipkan foto-foto, video-video, atau kenangan-kenangan itu menjadi satu tempat yang rapi, aman, dan terjaga, dan bisa gue akses kapan aja gitu. Nah, masalahnya sekarang ada foto yang ada di hard disk gue, di komputer yang di rumah, ada yang di laptopnya sekarat, ada yang udah gue ambil hard disknya, gue belum beli enclosure-nya untuk gue ambil lagi, banyak banget, jadi kepecah-pecah, ada yang di hard disk pakai power, macam-macam deh pokoknya, dan itu belum gue arsipkan dengan lebih rapi gitu. Kesini gue merasa storage untuk menyimpan itu penting banget. Nah, singkat cerita, beberapa tahun lalu gue udah mulai berlangganan Google One. Jadi kalau kalian belum tahu, Google One itu tuh adalah storage berbayar yang dimiliki oleh Google, karena maksimal per akun email itu kan 15 GB. Dan itu nggak cukup, ternyata di gua sangat tidak cukup sih. Ya, makin kesini kan memori itu bertambah gitu ya. Yang kita foto, yang kita rekam, dan itu secara otomatis akan terupload gitu. Mau yang dari WhatsApp, mau yang dari HP, semua akan otomatis ke-upload. Biasanya gua akan filter sesekali gitu, mana yang kayak screenshot atau foto-foto yang nggak penting tuh gua hapus, karena nggak ada korelasinya dengan apa yang gua pengen simpan gitu. Meskipun rasa harganya cukup mahal gitu ya, berapa ratus ribu per tahun, gua rasa ini adalah investasi yang sangat penting untuk kalian lakukan sih, karena mostly kebanyakan dari kita adalah merekam sesuatu atau memfoto sesuatu itu dari HP, dan cara terbaik untuk bisa langsung menyimpannya adalah dengan cloud, dengan Google Foto gitu, atau kalian kalau pakai iPhone ada iCloud, sama the same thing, teknologinya mirip-mirip gitu. Tapi yang penting itu bisa diakses, jadi nggak harus takut hilang meskipun HP kalian nanti rusak atau HP-nya error. Foto-foto itu tersimpan di cloud dan kalian bisa akses di mana aja. Itu yang gue suka sih. Cuma masalahnya ketika kalian punya video di luar HP gitu ya, dari kamera atau dari orang lain, itu susah untuk mengcompile-nya karena sifatnya Google Foto itu personal. Jadi yang ada di HP kalian atau yang terkirim ke HP kalian itu yang bisa di-upload gitu secara otomatis atau secara manual. Kalau yang di luar itu agak susah. Nah, tapi worth it kok, worth it untuk bisa merekam itu semua, menyimpan itu semua. Karena menurut gue, waktu itu cuma bisa dikembalikan dengan foto. Ketika kita melihat fotonya, ketika kita lihat foto masa lalu, ketika kita lihat video masa-masa lalu gitu ya, itu rasanya kita bisa jump, kita bisa loncat lagi ke masa itu dan mengingat lagi momen-momen itu, dan menurut gue itu sangat menghangatkan gitu ya. Tentunya ada beberapa memori-memori yang kalian pengen skip gitu ya, memori tidak bagus gitu, atau yang kalian kalau lihat videonya jadi sedih atau jadi marah, itu bisa di skip aja. Karena nanti mungkin akan mengganggu mental gitu ya, kalau misalnya traumatis gitu ngeliat adegan foto kehilangan siapa gitu, terus kalau kalian lihat itu terus tiba-tiba mental breakdown segala macam, itu bisa di skip. Tapi kebanyakan dari kita itu biasanya suka merekam apapun yang terjadi di dunia itu yang lebih dekat ke bahagia-bahagianya gitu. Foto pemandangan, makanan enak, pas lagi ketawa-ketawa, datang ke tempat yang seru gitu. Kebanyakan kita merekam momen-momen bahagia kan. Jadi momen itu bisa membuat kalian lebih menghargai waktu dan membuat kalian lebih happy ketika kalian lagi dalam masa nggak happy gitu. Jadi misalnya kalian sekarang lagi di tempat pekerjaan yang penuh pressure gitu, terus kalian ngerasa hidup kok kayak gini banget ya, kapan gue bisa bahagianya gitu. Kalian lihat lagi lah foto-foto itu. Dan disitu juga waktu kayak gue untuk melihat lagi foto-foto, dulu gue bisa ngelewatin prosesnya loh. Gue bisa ngelewatin hal-hal yang gue nggak pikir bisa lewatin gitu. Dan gue jadi lebih menghargai kalau gue tuh kuat, gue tuh mampu untuk melewati ini. Dan kalian pun juga. Itu yang gue encourage kalian untuk mulailah merekam, mulailah mengabadikan momen-momen kalian dengan foto, dengan video, dengan suara juga nggak kenapa-kenapa. Karena akhirnya kalian bisa kembali ke masa-masa di mana kalian rasa masa-masa itu berpengaruh besar terhadap hidup kalian saat ini gitu. Yang bisa bikin kita lebih semangat gitu. Karena kebanyakan dari kita suka melewati waktu-waktu tersulit itu dengan merenung dan berdiam diri kan. Nggak banyak dari kita yang ketika dapat masalah langsung bisa ngobrol ke orang, menceritakan masalah-masalah kita. Tapi dengan adanya foto-foto itu kita bisa recall, kita bisa kembali ke masa lalu, kita bisa lihat betapa kita itu kuat, kita itu mampu melewati ini. Dan dulu kita pernah bahagia, kenapa kita nggak bisa bahagia lagi? Itu sih yang pengen gue share ke kalian gitu ya. Perihal soal waktu,
Dan mesin waktu itu kayak gimana gitu. Mesin waktu nggak harus membawa fisik kita kembali ke masa lalu, nggak. Pikiran kita, apa yang kita rasakan, momen apa yang pengen kita lihat lagi, momen apa yang pengen kita rasakan lagi, cukup dengan lihat fotonya, tonton videonya, kita jadi lebih ngerti bahwa waktu-waktu itu berharga, yang udah kita lewati ini waktu yang sangat berharga gitu. Jadi mulailah merekam, nggak ada salahnya. Gua rasa investasi paling penting kalian adalah merekam momen-momen kalian, supaya kalian bisa punya mesin waktu kembali ke masa lalu di mana kalian sangat bahagia di saat itu.